Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. yang terhormat Abi Hanif dan Umida, selaku masuk modal dan program Narabida, yang terhormat guru-guru MSI modal dan program Narabida, yang saya sayangi, kedua tua saya dan adik saya, semoga sehat selalu. Amin. Oke, perkenalkan di saya Muhammad Bayi pertama, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Lari Bani Fida. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IPA yang berjudul tentang pembelahan sel. Nah, jadi pembelahan sel ini saya presentasikan untuk PAS atau PAS, penilaian akhir semester. Oke. Oke. Sel yang membelah untuk menghasilkan sel baru atau sel anakan. Jadi sel yang membelah menjadi sel baru atau sel anakan. Pertumbuhan makhluk hidup dapat tumbuh karena sel bertambah banyak. Perbaikan memperbaiki sel atau jaringan yang rusak, misalnya ketika terjadi luka. Jadi pembelahan sel ini juga berguna bagi ketika kita terkena luka. Nah, itu tuh juga bisa memperbaikinya. Jadi sel juga bisa memperbaiki dengan ini. Jadi semua kita terluka, memperbaiki tubuh kita yang sedang terluka itu menggunakan sel. Reproduksi membentuk sel kelamin atau gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Oke, jadi di sini ada sebuah pembelahan yang terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tumbuhan somatik, menghasilkan dua sel anakan. Setiap satu sel anakan mengandung jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Terjadi 4 tahapan pembelahan sel itu, yaitu profase, terus metafase, anafase, dan telofase, disingkat menjadi promat, yaitu tadi yang saya sebutkan: profase, metafase, anafase, dan telofase, disingkatnya jadi promat. Jadi ada yang kedua, ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin, menghasilkan 4 sel anakan. Setiap sel anakan mengandung separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi beda ya isi dari itu induknya, isi selnya. Terjadi 2 kali pertahapan pembelahannya seperti profase pangkat 1, profase, metafase, anafase, telofase. Oke, profase itu kan maksudnya diulang-ulang. Jadi yaitu pembelahnya tuh 2 kali, itu maksudnya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dan yang kedua profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi terjadi 2 kali ya pembelahannya itu. Jadi di sini ada ada satu cabang yang terbelah menjadi 2, yaitu ada spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis yaitu adalah proses pembentukan sperma. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Jadi ada sel sperma dan biasa ada sel telurnya. Jika ada sel sperma maka ada sel telur. Nah, jadi tahap spermatogenesis itu adalah tahap proses pembentukan sel sperma, dan oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Oke, kurang lebih seperti itu. Bila ada sekian dari saya, bila ada salah dimaafkan, bila ada salah perilaku atau yang selainnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.